Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys-guysku semuanya di hari Kamis tanggal 18 September 2025. Pada siang hari ini saya lagi-lagi ingin mengajak teman-temanku yang baik ini di channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangannya objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan, untuk sedikit merenungi satu hal yang mungkin ini kadang-kadang terlupakan, tidak terfikirkan, atau malah jauh dari pemikiran kita. Tetapi sebenarnya ini cukup lucu kayak gitu. Jadi terkadang seseorang itu memulai suatu kehancuran karena sebab kehancuran yang lain. Ambigu ya, masih belum bisa dimengerti ya. Sama, saya juga menguraikannya ini butuh, saya paham di otak dan pikiran saya, tetapi untuk menguraikan ini saya perlu berpikir agar kata-kata yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh teman-teman di makna yang saya inginkan kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau subscriber saya yang baru, mungkin saya menyampaikan lagi bahwa memang viti-viti saya ini minim editan. Saya berfokus pada isi pembicaraan saya, bukan pada editan-editan video. Jadi bukan berarti untuk merendahkan viti-viti youtuber-youtuber lain yang editannya bagus, itu masya Allah tabarakallah. Tapi memang karena saya nggak punya waktu dan nggak punya tim untuk mengedit video-video saya gitu ya, karena masya Allah tabarakallah kesibukan saya cukup tinggi. Maka yang saya fokuskan adalah nilai pembedanya aja dari YouTube saya. Kalau yang sudah mengikuti mudah-mudahan mengerti bahwa YouTube saya itu ada tujuan yang ingin saya sampaikan, yang mungkin belum diketahui atau baru diketahui oleh beberapa teman-teman secara ambigu dan tidak mengerti, belum secara detail diuraikan tentang hal-hal yang saya mungkin pernah ulas di sini agar lebih jelas di sini daripada di buku misalnya atau di video-video yang lain kayak gitu. Jadi seperti ini, itu satu, saya minim editan. Terus yang kedua, saya memang tidak menggunakan skrip di saat membuat video, jadi mengalir begitu saja. Jadi seperti hari ini mungkin 10 menit yang lalu juga saya belum tahu apa yang mau saya bicarakan, jadi mengalir begitu saja. Jadi kalau kadang-kadang di video saya teman-teman melihat saya bicaranya masih lihat ke kanan ke kiri, terus kemudian berpikir, mohon dimaklumi. Terus yang ketiga, baju saya mungkin ini saja karena saya memang tidak mempersiapkan untuk memang harus membuat video yang gimana, karena saya membuat video ini di sela-sela rutinitas saya saja. Mungkin saya habis ngasih makan kucing saya, mungkin saya habis dari pasar, jadi saya nggak menyengaja yang harus menggunakan variasi baju yang gimana. Jadi biarlah teman-teman yang mengikuti saya mengerti saya dulu apa adanya. Jadi inilah saya dari channel Jalan Kopi Kita. Mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf. Mungkin tidak semeriah YouTuber yang lain, tetapi ambillah nilai bedanya dari YouTube saya kayak gitu. Jadi di sini adalah tempat Anda mengetahui beberapa ilmu pengetahuan umum, psikologis manusia, pengalaman hidup, dan cara menjalankan kehidupan yang insya Allah sudah terbukti di beberapa orang yang sudah terbukti sukses insya Allah dunia, dan terbukti pas meninggalnya terlihat husnul khotimah dengan tanda-tanda yang ada. Kembali ke pokok bahasan kita pada pagi hari ini, teman-teman, kadang-kadang manusia itu memulai kehancuran yang baru setelah dirinya hancur. Jadi misal ya, kadang manusia itu ada yang putus cinta. Ya, saya ambil contoh yang paling mudah saja, yang paling umum. Manusia itu ada yang putus cinta, patah hati, karena mungkin beberapa hal, mungkin pasangan pacarnya yang sebelumnya selingkuh,
karena memang sudah tidak cinta lagi, atau ada pandangan yang lebih baik mungkin dari segi pendidikan atau harta atau apapun itu. Intinya akhirnya kehilangan pasangan yang diinginkannya. Dalam hal ini mungkin ya bisa jadi pacaran, bisa jadi juga sudah menikah, mungkin bercerai seperti itu. Kadang-kadang manusia itu saking sakit hatinya, kadang saking kecewanya, bingung ya. Kan wajar ya fitrahnya manusia di saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau keluar dari tujuan kehidupannya, maka akan terjadi beberapa saat itu pasti fase bingung. Bingung ya dalam artian apa yang harus dilakukan setelah itu, dan variabelnya itu berbeda-beda ya antara satu orang dengan yang lainnya, tergantung karakter manusia itu sendiri. Tapi sebagian besar, atau mungkin ada, kalau saya bilang sebagian besar nanti saya salah karena tidak ada penelitian yang pasti di situ. Saya nggak mau memberikan informasi yang hoax kayak gitu. Jadi ada mungkin beberapa banyak yang saya cukup langsung mengetahui di dunia nyata, akhirnya dia itu memulai kehancurannya yang baru. Tadi kan udah hancur sebenarnya, kehilangan pasangan itu ya, kehilangan orang yang dicintainya itu sebenarnya kan sudah hancur sebagai manusia. Tapi kemudian dia mulai lagi kehancurannya dengan mencoba-coba dengan orang yang dia tidak tahu pasti, atau dia tahu pasti dia sebenarnya tidak menyukai, bahkan banyak faktor yang kurang dari orang tersebut yang pastinya dia juga nggak nyaman, tetapi hanya mungkin satu, kadang-kadang hanya untuk label bahwa dia itu tetap laku walaupun ditinggalkan oleh suaminya yang dulu, atau istrinya yang dulu, atau pacarnya, cowok atau ceweknya yang dulu. Jadi karena emosi sesaat saja. Atau misalnya dia itu ditinggalkan karena hartanya gitu ya. Hartanya kurang dari, misalnya nih ada cowok itu hartanya nggak banyak atau kedudukannya nggak tinggi, dia ditinggalkan oleh ceweknya kayak gitu ya, atau mantan istrinya. Kemudian si cowok ini, si laki-laki yang ditinggalkan tadi, akhirnya mencari seorang istri atau cewek itu yang penting kaya aja, yang bisa memperbaiki ekonominya. Itu juga terjadi. Jadi cinta atau senang atau tidak itu dikesampingkan. Itu kalau dilihat dari perspektif yang di satu sisi ya, dilihat dari satu sisi pemikiran, sepertinya yang dirugikan yang tadi ya, yang asal-asal memilih gitu. Jadi si cowok ini yang kayaknya rugi dengan dia memilih istri yang penting kaya, padahal dia nggak cinta misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dan amati lebih lanjut, yang paling dirugikan justru si wanitanya yang baru ini tadi, karena dia hanya mendapatkan patung misalnya, orang yang tidak ada rasa sedikit pun, bahkan mempunyai intuisi tertentu di saat menikahinya atau berpacaran dengannya. Itu banyak terjadi loh teman-teman. Tanpa disadari, manusia ini mempunyai melakukan kehancuran berikutnya setelah dia mengalami fase kehancuran sebelumnya. Kalau memang kayak tadi ya, analisa kasus yang tadi itu, kalau memang si cowok itu ditinggalkan karena, atau suami itu ditinggalkan karena kurang materinya, seharusnya apabila dia itu berusaha untuk tidak hancur yang kedua kalinya, dia harusnya memperbaiki diri dulu semaksimal yang bisa dia lakukan. Entah dia itu pindah bekerja di pekerjaan yang lebih baik, atau dia buka usaha yang mungkin lebih mapan, atau apapun itulah untuk mengupgrade faktor yang minus tadi. Barulah dia mencari istri atau pasangan atau cewek ya, minimal, karena orang sekarang itu kan, anak zaman sekarang itu sebelum menikah banyaknya pacaran ya. Jadi dia mencari cewek yang setelah dia upgrade itu dulu. Jadi bukan malah asal-asal saja kayak gitu. Dan untuk yang cewek atau yang dijadikan istrinya gitu ya, yang sepertinya hanya untuk pelampiasan, untuk menjadi alat
mencapai keinginan si laki-laki yang ditinggalkan tadi itu, seharusnya juga jeli. Makanya ini kita ya, terutama para wanita ini ya, itu harus jeli sekali loh dalam mencari pasangan. Tapi tidak ditutup juga kemungkinan laki-laki ya, para pria itu juga jangan asal-asal juga gitu ya. Jadi dilihat betul orang ini suka sama saya itu karena apa ya, harus ada sesuatu yang jelas. Karena sekarang itu bukan zaman dahulu kala ya, pasti orang itu kalau menyukai kita itu pasti ada alasannya. Kalau tiba-tiba bilang, oh aku suka sama itu karena hatinya baik, lawang kenalnya aja baru seminggu kok bilang hatinya baik, itu kan klise sekali, jadi nggak masuk akal. Jadi jangan mau untuk kelinci percobaan, karena kehidupan itu ini ada korelasinya di kehidupan akhirat kita loh. Maka saya sampaikan ini. Jadi bukan masalah cinta-cintaan atau bagaimana tuh enggak. Karena apalagi seorang wanita ya, kita wanita gitu ya. Surga itu ada di ridho suami. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu yang khususnya yang wanita sampai memilih suami yang tidak bisa menjadi imam yang baik, atau tidak bisa, walaupun sudah jadi imam yang baik tetapi Anda sebagai wanita itu tidak bisa patuh kepada suaminya, itu percuma. Anda mau sholatnya baik, puasanya baik, tetapi durhaka sama suaminya, ibaratnya nggak patuh terhadap suami, juga tetap neraka kembalinya kayak gitu ya, selama si suami itu memerintahkan di kebaikan kayak gitu. Tapi juga sama, seorang laki-laki apabila tidak memberikan haknya istri juga sulit ya masuk ke surga. Makanya jangan pernah mengulang kehancuran setelah mendapatkan kehancuran. Justru di saat kita itu mendapat, nauzubillah menjalik sih ya, tapi ini tidak meminta, tapi semua orang itu kan pasti punya ujian ya. Di saat teman-teman itu dilanda suatu ujian tertentu, di situ itulah letaknya Anda itu harus betul-betul berpikir, ini terjadi sebenarnya karena apa sih? Saya ditinggalkan oleh pacar saya, orang yang saya sukai, orang yang saya idam-idamkan, itu karena apa sih? Kita yang tahu sebenarnya. Kalau memang kita nggak mampu untuk introspeksi diri, ya nggak apa-apa, kita tanyakan sama yang bersangkutan. Kamu sampai meninggalkan saya itu sebenarnya karena apa? Dan apapun jawabannya, ya kita harus mampu menerima itu, karena itu akan lebih baik untuk perbaikan kita. Maka nanti itulah yang mungkin kita akan perbaiki. Karena kadang-kadang, nah ini kembali lagi ya, Allah itu memberikan kita orang-orang yang tidak menyukai kita di lingkungan kita, atau tidak setuju dengan kita, atau mungkin mungkin yang tidak berjalan beriringan dengan kita, itu sebenarnya fungsinya sangat besar sekali loh. Saya sangat jarang menemukan orang-orang yang selalu disupport sama orang-orang di sekelilingnya menjadi orang yang besar. Dalam hal ini sukses di dunia ya. Jarang sekali, karena mereka itu akan stagnan. Nggak ada rasa khawatir diawasi. Rasanya aman-aman saja. Tapi justru orang-orang yang mungkin dia itu di lingkungannya banyak yang kurang menyukai, banyak yang dianggapnya rivalnya dan lain sebagainya, banyak yang hasad kepadanya, iri kepadanya, itu kok sering-seringnya malah menjadi orang-orang yang sukses. Karena apa? Dia akan merasa tidak didukung, dia akan merasa harus mencari kehidupan yang lebih baik, dia akan bekerja, berpikir, dan berusaha lebih banyak daripada yang tadi di fase aman itu. Maka teman-temanku sekalian, di pembicaraan yang berapa belas menit ini, bisa ya, apabila teman-teman mungkin dengan kasus atau contoh yang berbeda sedang mengalami fase hancur menurut versi teman-teman, jangan sampai ternyata Anda itu alih-alih pengen keluar dari kehancuran, tapi ternyata malah memulai kehancuran berikutnya ya. Jadi di saat Anda itu terujikan oleh sesuatu, jangan pernah mencari apapun, jangan mencari siapapun, tetapi dekatkanlah diri Anda semua kepada pencipta Anda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
Itu sangat yang kayaknya simpel sekali, tapi tidak semua orang mampu melakukannya. Karena jika Anda melakukan itu, Anda pasti akan mendapatkan jawaban yang memang seyogyanya harusnya Anda lakukan untuk keluar dari yang Anda sebut kehancuran tersebut. Mungkin begitu dari saya pada siang hari ini. Semoga ada manfaat kebaikannya. Jangan pernah menjadi orang yang alih-alih sepertinya sudah bahagia, sudah sukses, merasanya sudah terlepas dari semua keburukan, kesedihan, dan kegelisahan, tapi ternyata sebenarnya Anda itu benar-benar di jurang kehancuran yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.